Oke, ngopi bareng lagi dengan sang kopitaris di channelnya bersama saya Gofar White. Seruput kopi dulu. Tagline-nya Pak, tagline-nya. Kopi. Bernas, lugas dan cerdas. Tagline kopi Pak. Kopi boleh minta. Masih ada pertanyaan. Pak Gofar sebenarnya siapa sih ngomongin koperasi? Nah, hari ini si Kepo ngasih pertanyaan sulit sih. Karena apa? Dia pengen tahu, banyak ngomong koperasi, sebetulnya saya siapa sih gitu kan? Siapa lo gitu kata dia. Saya jadi sedikit bukan mau menyombongkan, apalagi apa ya? Intinya Pamer. bukan pamer. Nah, coba itu tuh ada dua tuh, ada piagam dua tuh. Nah, ada Sering dua. gitu Pak. Cering. Yang jelas ini bukti saya di tahun 2020 kemarin saya mendapat Man of the Year. Mana Pak, kasih lihat. Kurang dekat nggak kelihatan. Man of the Year di 26 tahun Kowandra Sano. Di sini ini adalah penghargaan tahunan di setiap RAT atau rapat anggota tahunan koperasi karyawan saya dulu. Ini adalah tahun ke-26. Di tahun ini saya mendapatkan anugerah menjadi tokoh yang menginspirasi gerakan koperasi atau koperasi karyawan di tempat saya dulu. Ini jangan ditongolin lagi ya, nggak enak. Dikira belum move on gitu. Nah, ini satu lagi, ini adalah ketika saya kemarin resign, teman-teman koperasi karyawan dulu memberi ucapan terima kasih atas dedikasi saya atau kontribusi saya di kepengurusan karyawan selama kurang lebih 8 tahun saya bergabung. Cuma dapat ini, enggak deng. Ini apa namanya, salah satu prasasti. Intinya ini adalah kenang-kenangan yang bisa dipajang, karena kemarin ketika saya ditanya sama teman-teman pengurus itu, Gofar mau apa gitu kan, saya mau toilet aja. Beneran gitu kan, Toilet harga 1 M. jangan berbau politik. Intinya kemarin karena saya pensiun itu dapat rumah lagi gitu kan, beli rumah lagi, saya lagi bangun rumah. Yang saya belum ada apa ya, saya butuh kloset duduk. Jadi kemarin saya minta kloset merek TO itu. Dapatkan produk kami, hasil inovasi tingkat tinggi, toilet digital dengan fitur unggulan, cebok hands free. Dijamin bersih, cebok terasa lebih mudah tanpa menggunakan tangan. Jadi itu bendahara kemarin protes, gila aja Pak, masa saya datang ke Mitra 10 cuma mau beli kloset gitu kan. Ya saya butuhnya itu gitu kan, ya sesuai anggaran yang dibajetin mereka. Karena apa, TV udah ada, kulkas sudah ada, kipas angin udah banyak, mau apa lagi, saya bilang gitu. Sombong amat. Butuh saya kloset. Jadi saya bisa move on ketika saya nongkrong tiap pagi. Mereka protes katanya, gila aja kita diinget saat nongkrong pagi katanya gitu. Enggak, itu intermezzo. Yang jelas ini adalah prasasti saya. Saya sih tidak menyombongkan, tapi perjalanan saya kenapa channel ini saya buat adalah opini-opini saya tentang Kopkar bermula dari sini. Materi-materinya banyak dari sini. Di tahun 2012 ketika koperasi saya dulu itu sempat mati suri, dalam artian stuck. Dulu sempat dipegang sama serikat pekerja karena sempat pilot lah gitu, dalam tanda kutip. Mungkin karena pencatatan yang tidak bagus sehingga uang tidak tercatat gitu. Jadi ya sampai dibekukan sementara karena hilang gitu. Nah, itu dihandle sementara untuk keberlangsungan organisasi dipegang sama serikat pekerja. Nah, setelah 2 tahun dari 2009, kalau 3 tahun apa 2 tahun ya, 2009 ke 2012 itu yang megang
koperasi itu dihandle langsung sama serikat pekerja, karena memang organisasi indekan di tempat saya dulu adalah koperasi di bawah naungan serikat pekerja di bidang sosial ekonomi sosek. Nah, di situ saya sebetulnya kalau dibilang kritis terhadap organisasi sih ya opini wajar dong. Saya kan dari 2002 2003 itu saya udah jadi anggota. Ketika 6 tahun koperasi bermasalah, sebagai anggota saya mempertanyakan dong, Mempertanyakan uangnya. iya, investasi gitu kan. Nah, itu wajar. Jadi intinya waktu itu saya jadi karyawan Tempo di tempat karyawan saya dulu. Ketemu Auto Channel itu di situ. Perumahan dikelola dengan koperasi, luar biasa. Masih dengan saya kopi bareng di Sang kapitalis. sang kapitalis. Sang kapitalis. Ya. Bareng saya Go Parway dan tamu kita kali ini adalah Hartono Auto Channel. Kan kita yang bertamu, Pak. Bang Kopar ini teman saya udah lama nih, teman di kerjaan waktu ngerjain project di perusahaan, waktu itu perusahaan Jepang bareng sama beliau. Nah, improvement kayak gitu. Ini penggiat koperasi ya. Kalau saya di otomotif, makanya channelnya Hartono Auto Channel. Bang Kopar ini sang kapitalis. Saya kebetulan di bagian Toyota Production System. Saya sedang melaksanakan improvement di Mulia Glass kalau nggak salah, Mulia Glass Safety MGS. Di situ selama 6 bulan, dan di situ ternyata koperasi saya sedang berdinamika. Terjadi keinginan anggota untuk membesarkan atau menghidupkan kembali koperasi. Nah, saat itu ada RAT luar biasa yang saya sendiri tidak tahu gitu kan. Di situ saat itu ada RAT dan terpilihlah ketua waktu itu. Nah, saya pulang sampai parkiran, ketua terpilih, Mas Kopar sini. Ada apa gitu? Sampai sekretaris koperasi ya. Wah, gitu. Apa itu koperasi kan gitu ya. Tapi tidak mematahkan. Ada kebanggaan tersendiri. Ternyata sebagai seorang improvement, teman-teman menganggap saya bisa membenahi koperasi. Tapi itu titipan amanah yang luar biasa. Saya nggak kentar. Qadarullah, mentor saya di TPS, Bendahara, Kopkar, Toyota, Temin gitu kan. Kayak gayung bersambut, akhirnya otodidak saya belajar di situ. Intinya saya tanya-tanya koperasi apa, karena Toyota kan punya Toyomat, terus asetnya udah triliunan, udah punya Toyomat di mana-mana, menguasai pasar waktu itu. Nah, saya belajar di situ sama guru yang tepat, dan teman-teman pengurus terpilih waktu itu dalam suasana rileks dan santai, saya giring ke kolam renang, bukan untuk berenang tapi untuk sharing koperasi dengan mentor. Sambil berenang. Jadi keluarga dibawa, anak istri pada berenang, bapak-bapaknya sebagai pengurus koperasi ngobrolin koperasi sampai sore, dari jam ya makan siang sampai jam 3 lah, sampai asar 3 jam. Kita ngupas anggaran rumah tangga, anggaran dasar, terus laporan tahunan, terus laporan bulanan, cara mendirikan koperasi dan sebagainya, legalitas dan sebagainya. Itu banyak ilmu saya saat itu. Dan dari situ target saya sih sederhana sebetulnya, nggak muluk-muluk mau ini mau itu. Sebetulnya saya itu sekretaris, saya hanya membenahi administrasi. Saya cuma pengen 3 tahun aja gitu kan, menyelesaikan amanah, tunjukkan gitu. Saya hanya ingin memperbaiki anggaran dasar, anggaran rumah tangga, legalitas koperasi saya perbaiki. Dan ya alhamdulillah berkat channeling itu juga, di tahun kedua setelah legalitas kita dapat kucuran dana dari salah satu bank 5M. Itu tadi dari masa kesekretarisan saya membantu membenahi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, legalitas, dan
mendatangkan bank untuk memberikan modal. Itu jawaban dari pertanyaan si kepo, siapa sih lo gitu kan, Pak Gopar siapa sih gitu ngomongin koperasi. Itu salah satunya. Dan mungkin di episode selanjutnya kali ya kita ngobrolin apa sih selanjutnya yang saya lakukan di koperasi gitu kan. Tunggu di channel Sang Kopitaris bersama Gopar Wai yang bernas, lugas, dan cerdas. Seri yang selanjutnya. Sampai jumpa.